Perkenalkan, nama saya Yenta Kurnia. Saya berasal dari kelas 2020I, mata kuliah Strategi Pembelajaran. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 melalui video ini. Baik Ibu, untuk pertanyaan nomor 1 yaitu apa tujuan utama pembelajaran? Nah, tujuan utama pembelajaran yaitu bagaimana cara atau bagaimana strategi seorang guru agar tujuan pembelajaran dapat tercapai, atau dengan kata lain, pembelajaran itu dapat tercapai jika pembelajaran itu efektif dan berhasil. Nah, jika sebaliknya pembelajaran itu tidak efektif dan tidak berhasil, maka pembelajaran itu tidak ada gunanya atau pembelajaran itu sia-sia. Nah, untuk jawaban bagian B-nya Ibu, yaitu pertanyaannya itu berkaitan dengan konsep dan hakikat strategi pembelajaran. Baik Ibu, untuk konsep pembelajaran itu adalah proses interaksi antara peserta didik dan guru dalam suatu lingkungan belajar. Nah, dalam strategi guru itu di mana rencana cermat seorang guru dan teliti untuk mencapai tujuan pembelajaran, atau garis besar mengenai tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Nah, dalam proses belajar mengajar itu adanya guru dan murid, di mana belajar mengajar itu kegiatan yang berkaitan satu sama lain. Jika belajar itu mengacu pada siswa, maka belajar juga mengacu pada pendidik, di mana diartikan sebagai strategi belajar mengajar itu adalah sebagai pola umum kegiatan guru dan murid untuk mewujudkan suatu tujuan yang dapat tercapai dan diterapkan oleh guru tersebut. Baik Ibu, untuk pertanyaan nomor 1 sekian dulu, sekian saja. Dan untuk pertanyaan nomor 2 itu bagian A-nya itu adalah apa hakikat dari belajar mengajar. Pertama itu belajar mengajar pada hakikatnya merupakan suatu proses kegiatan terpadu dalam satu kegiatan, yaitu interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam suatu proses pengajaran berlangsung. Yaitu belajar mengajar sebagai proses di dalamnya, yaitu yang pertama itu adalah tujuan, bahan atau materi pengajaran, metode dan alat pengajaran, serta evaluasi penilaian. Keempat unsur tersebut itu saling berkaitan satu sama lain, di mana yang pertama itu adalah tujuan. Tujuan dalam proses mengajar merupakan langkah awal seorang guru dalam menerapkan suatu pengajaran, di mana pada dasarnya adalah rumusan-rumusan tingkah laku dan kemampuan yang harus dicapai dan dimiliki oleh para siswa setelah pengalaman dan kegiatan belajar mengajar. Nah, isi dan tujuan pembelajaran itu adalah hasil belajar siswa. Yang ketiga itu bahan atau materi pengajaran. Itu adalah isi dari kegiatan belajar mengajar yang diharapkan untuk mewarnai tujuan dan mendukung terwujudnya tingkah laku dan kemampuan yang diharapkan dan dimiliki dan dicapai oleh siswa tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah metode dan alat yang diutamakan dalam proses belajar dipilih atas dasar tujuan dan bahan yang sudah diterapkan oleh guru. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi atau penilaian, di mana itu untuk mengetahui apakah proses belajar mengajar itu tercapainya atau tidak. Atau fungsi dari evaluasi itu adalah pada dasarnya itu adalah mengukur tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. Ibu, untuk jawaban bagian A-nya saya sudah selesai. Untuk selanjutnya itu adalah jawaban bagian B nomor 2, yaitu jelaskan klasifikasi strategi belajar mengajar. Yang pertama itu dilihat dari segi pengaturan guru dan siswa dibedakan menjadi 2, yaitu pengajaran seorang guru dan pengajaran dalam satu tim. Yang kedua itu adalah dari segi hubungan antara guru dan siswa, itu dibedakan menjadi 2, yaitu pengajaran dalam tatap muka dan pengajaran pengajaran dalam media.
Saya itu adalah pengajaran melalui media. Tiga itu adalah dilihat dari segi siswa, yaitu pengajaran klasikal atau pengajaran dalam kelompok besar. Kemudian pengajaran dalam kelompok kecil, misalnya itu terdapat 5 atau 7 orang lebih, dan pengajaran perorangan. Yang kedua itu adalah ditinjau dari segi struktur belajar, segi peristiwa belajar mengajar. Yang pertama itu adalah struktur belajar mengajar bersifat tertutup. Artinya, segala sesuatu sudah ditentukan secara ketat sebelum kegiatan belajar berlangsung. Yang kedua itu adalah bersifat terbuka. Artinya, tujuan khusus, materi prosedur yang ditempuh ditentukan sementara pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dan yang ketiga itu adalah ditinjau dari segi peranan guru dan siswa dalam mengelola pesan. Yang pertama itu adalah strategi belajar mengajar ekspositorik, di mana pengajaran yang menyampaikan peran dalam keadaan telah siap, dalam arti telah diolah secara tuntas oleh guru sebelum disampaikan. Yang kedua itu adalah strategi belajar mengajar heuristik, artinya pengajaran yang mengharuskan siswa untuk mengolah pesan, atau misalnya itu adalah menemukan dan mencari informasi sendiri oleh siswa itu. Nah, yang keempat itu adalah ditinjau dari proses pengelolaan pesan. Yang pertama itu adalah deduktif, artinya peristiwa belajar mengajar yang bertolak dari umum untuk dilihat keberlakuannya atau akibatnya pada khusus. Yang kedua itu adalah induktif, artinya strategi belajar mengajar yang ditentukan oleh proses berpikir bergerak dari khusus ke umum. Dan yang kelima itu adalah ditinjau dari segi tujuan belajar. Yang pertama itu adalah keterampilan intelektual, yang merupakan hasil belajar terpenting dari sistem sekolah. Yang kedua itu adalah strategi kognitif, mengatur atau cara belajar dan cara belajar berpikir seseorang siswa dalam arti seluas-luasnya, termasuk kemampuan memecahkan masalah. Dan yang ketiga itu adalah informasi verbal, yakni maksud dari keterampilan verbal itu adalah pengetahuan dalam arti informasi dan fakta. Nah, yang keempat itu adalah keterampilan motorik, misalnya keterampilan menulis, mengetik, menggambar, dan menggunakan jangka. Baik Ibu, saya sudah menjawab pertanyaan nomor 4. Selanjutnya itu adalah saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu dengan soalnya itu adalah sebutkan metode pembelajaran. Yang pertama itu adalah metode ceramah. Adalah salah satu metode pembelajaran guru dalam proses pembelajaran kepada peserta didik itu melalui secara lisan. Yang kedua itu adalah metode diskusi, yaitu adalah metode ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah. Yang ketiga itu adalah metode demonstrasi, adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara mempraktekkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Yang keempat itu adalah metode ceramah plus, di mana metode ceramah plus ini biasanya disampaikan oleh guru, atau metode ini mirip dengan metode ini mirip dengan metode ceramah sebelumnya, tetapi metode ini menggunakan metode lainnya saat menyampaikan materi. Misalnya itu adalah menggunakan metode diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan latihan atau antara pengajar dan murid. Yang kelima itu adalah metode resitasi, di mana metode resitasi adalah metode yang mengharuskan siswa membuat sebuah resum tentang materi yang telah disampaikan oleh guru.
Yang keenam itu adalah metode eksperimen, di mana metode ini adalah kegiatan percobaan atau praktikum di laboratorium agar siswa bisa melihat secara langsung berkaitan dengan materi pelajaran yang sedang disampaikan. Yang ketujuh itu adalah metode karya wisata. Metode karya wisata ini menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Misalnya itu adalah di alam. Dan yang ke-8 itu adalah metode latihan, di mana metode latihan ini adalah metode pembelajaran yang dilakukan melatih keterampilan kepada siswa dengan merangsang, memanfaatkan atau membuat sesuatu. Yang ke-9 itu adalah metode perancangan. Pada metode ini siswa akan dirancang agar mampu membuat sebuah proyek yang nantinya akan diteliti, dapat berupa perancangan skema, data, dan grafik. Dan yang ke-10 itu adalah metode debat, di mana metode ini siswa untuk saling beradu argumentasi secara perorangan atau per kelompok. Dan yang ke-11 itu adalah metode mind mapping. Metode pembelajaran ini menerapkan cara berpikir secara runtut pada sebuah permasalahan, bagaimana terjadinya serta penyelesaiannya. Baik Ibu, untuk jawaban nomor 5 saya sudah selesai. Demikian jawaban dari saya melalui video ini. Terima kasih. Baik Ibu, untuk pertanyaan nomor 3 saya sudah menjawab. Selanjutnya itu adalah pertanyaan nomor 4, yaitu sebutkan dan jelaskan 3 pendekatan dalam pembelajaran. Baik Ibu, saya akan menjawab 3 pendekatan pembelajaran. Yang pertama itu adalah inquiry discovery approach. Adalah belajar, mengajar, mencari, dan menemukan sendiri. Dalam hal ini anak atau peserta didik memberi kesempatan untuk mencari dan menemukan sendiri yang menggunakan teknik pendekatan pemecahan masalah. Yaitu untuk langkah-langkahnya itu adalah, yang pertama itu adalah stimulasi, problem statement, data collection atau pengumpulan data processing atau pengolahan data. Selanjutnya itu adalah verification, itu adalah pengecekan data yang sudah yang keenam adalah generalization, yaitu menarik kesimpulan. Yang kedua itu adalah expository approach, di mana pendekatan expository ini menekankan sumber belajar kepada warga belajarnya. Artinya melalui pendekatan ini guru dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Selanjutnya, dalam pendekatan ekspositor ini, proses belajar mengajar dilakukan jalan guru menyajikan atau bahan materinya, itu pelajaran dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap, sehingga para siswa tinggal menyimak dan mengamatinya. Dalam langkah ekspositorik ini adalah langkah pertamanya itu adalah preparasi, yaitu di mana guru menyiapkan bahan selengkapnya tentang konsep cerita atau topik yang akan dibahas. Yang kedua itu adalah apresepsi, yaitu guru menyampaikan topik. Yang ketiga itu adalah presentasi, di mana guru mempresentasikan materi. Dan yang terakhir itu adalah resitasi, yaitu di mana guru memberikan pertanyaan tentang materi yang sudah dibahasnya. Yang ketiga itu adalah master learning approach,
Pada pendekatan ini, pada penugasan materi atau bahan pengajaran secara tuntas atau belajar tuntas pada diri siswa. Siswa dituntut untuk menguasai materi dan tuntas. Langkah-langkah master learning approach ini yang pertama adalah menentukan unit pengajaran. Suatu pelajaran dipecahkan ke dalam unit-unit kecil yang akan diajarkan untuk ke setiap 1 atau 2 minggu. Yang kedua itu adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu adalah menyusun diagnostik progres. Teks-teks soal yang disusun dengan maksud untuk umpan balik guna mengetahui di mana letak kelemahan siswa dan mengikuti pelajaran. Pada bagian-bagian ini guru dapat melihat siswa apakah siswa itu dapat menyelesaikan soal